Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Putri Dimyati dengan nomor induk mahasiswi 2482110023. Saya Pusatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswi 2482110019. Saya Wiyanti dengan nomor induk mahasiswi 2482110039. Kami dari jurusan Perbankan Syariah semester 1 kelas A dari kelompok 5 studi Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Studi Al-Hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hartati MA. Berikut adalah videonya. Baik, jurnal yang kami pilih itu berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW hingga masa pembukuan hadis. Dan ada beberapa poin atau subbab dalam jurnal ini, yaitu subbab pertama ada hadis pada masa Rasulullah SAW, yang kedua hadis pada masa sahabat, yang ketiga hadis pada masa tabi'in, dan yang keempat ada perkembangan dan sejarah kodifikasi hadis. Tetapi di sini kami akan memfokuskan pembahasan ke materi tentang hadis pada masa tabi'in. Nama jurnalnya adalah Al-Mizzi, Jurnal Ilmu Hadis, volume 2, nomor 2, bulan Desember tahun 2023, dengan jumlah 12 halaman. Penulis jurnal ini adalah Fuad Ardlin dan Muhammad Tasfi. Pendahuluan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kelahiran hadis terkait langsung dengan pribadi Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hadis. Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hadis. Nabi Muhammad SAW membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun, yang merupakan periode turunnya wahyu Al-Quran dan penyampaian hadis. Pada masa Nabi, hadis ini disampaikan melalui interaksi beliau sebagai mubayyin, pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat dan umat lainnya. Hadis juga muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi umat, di mana Nabi memberikan solusi yang diperlukan. Para sahabat kemudian memahami dan menghafal apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jurnal ini juga menekankan pentingnya hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan menjelaskan proses evolusi yang panjang dan kompleks yang dilalui hadis dari masa Nabi hingga masa pembukuan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah literacy research atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti fokus pada pemahaman mendalam tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis serta kodifikasi hadis dari masa ke masa. Objek penelitian ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang ditelusuri dari aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi pembahasan mengenai hadis pada masa tabi'in itu adalah pada masa tabi'in yang merupakan generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW, terdapat perkembangan signifikan dalam periwayatan hadis. Para tabi'in yang merupakan murid dari para sahabat juga berperan penting dalam mengoleksi dan menyebarkan hadis-hadis Nabi. Mereka menerima hadis dari sahabat dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk catatan tertulis ataupun melalui hafalan. Para tabi'in sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, meskipun beban yang mereka hadapi berbeda dengan para sahabat. Nah, pada masa ini Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah Islam. Penyebaran ini berimplikasi pada peningkatan penyebaran hadis, di mana para tabi'in menyaksikan dan mengikuti ibadah serta amalia yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kota-kota seperti Mekah, Madinah, dan lain menjadi pusat pembinaan dalam riwayatan hadis, di mana para tabi'in datang untuk mencari dan mempelajari hadis.
Baik, kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa perjalanan hadis telah melalui proses yang panjang, di mana pada awalnya periwayatan hadis lebih banyak dilakukan secara lisan untuk menghindari campur baur dengan ayat-ayat Al-Quran. Seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, kebutuhan akan pembukuan hadis menjadi semakin mendesak, terutama setelah munculnya pemalsuan hadis dan meninggalnya banyak penghafal hadis. Upaya resmi untuk mengkodifikasi hadis dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang melibatkan para ahli hadis dalam proses penulisan dan penghimpunan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi umat Islam selain Al-Quran dalam bentuk kitab-kitab hadis yang standar. Kesimpulan ini juga mencerminkan perhatian besar para ulama hadis baik dari kalangan salaf maupun khalaf dalam upaya penyebarluasan dan pemurnian hadis yang patut diapresiasi dan dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami dapat pada presentasi kelompok kami kemarin. Di antaranya yaitu pertanyaan pertama dari Nurul, yaitu apa faktor yang menyebabkan Khalifah mengeluarkan kebijakan resmi untuk menghimpun hadis? Dan jawabannya adalah beberapa faktor yang menyebabkan Khalifah mengeluarkan kebijakan resmi untuk menghimpun hadis antara lain, yang pertama, pentingnya ajaran Islam. Yang kedua, kematian sahabat. Yang ketiga, variasi dan kontroversi. Yang keempat, perkembangan ilmu dan masyarakat. Dan yang terakhir, politik dan stabilitas. Baik, pertanyaan yang kedua itu dari Nisa. Pertanyaannya adalah, apa dampak dari perkembangan hadis pada masa tabi'in terhadap perkembangan ilmu hadis di kemudian hari? Jawabannya yaitu, dampak perkembangan hadis pada masa tabi'in terhadap ilmu hadis di kemudian hari sangatlah signifikan. Pertama, mereka membentuk metode pengumpulan dan verifikasi yang lebih sistematis, menetapkan standar keautentikan yang menjadi acuan bagi ulama selanjutnya. Yang kedua, tabi'in berperan sebagai jembatan antara generasi sahabat dan generasi selanjutnya, memastikan transmisi ajaran yang akurat. Yang ketiga, munculnya para perawi yang kredibel mengarah pada pengembangan ilmu sanad dan matan yang menjadi dasar dalam kajian hadis. Secara keseluruhan, upaya mereka membangun fondasi yang kuat untuk ilmu hadis yang terus berkembang hingga saat ini. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari saudari Jasmine, yaitu pertanyaannya, apa implikasi dari perkembangan ilmu hadis pada masa tabi'in terhadap kehidupan umat Islam hingga saat ini? Jawabannya yaitu implikasi dari perkembangan ilmu hadis pada masa tabi'in terhadap kehidupan umat Islam hingga saat ini sangatlah luas. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pengklarifikasian hadis memberikan landasan ajaran Islam yang jelas, membantu untuk umat Islam dalam memahami dan mengamalkan syariat. Yang kedua, metode sanad yang diperkenalkan memungkinkan umat untuk membedakan antara hadis yang otentik dan yang lemah, menjaga keaslian ajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu hadis mendorong lahirnya disiplin ilmu baru dalam Islam seperti fikih dan teologi yang terus relevan hingga kini. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang hadis membantu umat Islam dalam menghadapi tantangan modern dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu hadis pada masa tabi'in berkontribusi besar dalam pembentukan identitas dan praktik keagamaan umat Islam hingga saat ini. Baik, selesai sudah review jurnal dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.